Kamu tahu nggak, saat pertama kali diproduksi, mobil bisa dibilang tidak punya pengaman. Sekarang sudah ada key fob atau kunci mobil elektronik. Selain membantu membuka kunci mobil dari jauh, alat ini juga punya beberapa fitur tersembunyi yang tidak diketahui banyak orang loh. Yuk kita mulai dengan parkir di tempat yang sempit. Kamu mengendarai mobil Tesla Model S, dan saat mau memarkir mobil, parkirannya penuh. Tempat yang tersedia hanyalah celah sempit di antara dua mobil. Untuk mengatasi masalah ini, kamu bisa pakai fitur summon atau panggil. Jalankan sistem ini di layar, kemudian aktifkan dengan menekan tombol tengah pada kunci mobil. Belokkan mobil agar posisi parkirmu benar. Untuk membuatnya maju, tekan tombol di ujung depan fob. Agar mobilnya berhenti, tekan saja tombol yang sama. Kalau kamu ingin sedikit memundurkan mobil, tekan tombol atas pada fob. Begitu lampu hazard mulai berkedip, tekan tombol di belakang dan biarkan mobilmu mengatur posisi. Lubang kunci tersembunyi. Saat berenang bersama teman-temanmu, kamu langsung melompat ke kolam dan baru menyadari kalau key fobmu ada di dalam saku. Aduh, gawat! Kamu pun keluar dari air untuk mengeceknya. Dan, ternyata rusak. Cuma segelintir orang yang tahu kalau ternyata ada kunci mekanis pada key fob kalau kamu berada di situasi ini. Kamu bisa mengaksesnya dengan menekan tombol di key fob lalu menariknya. Tapi ini rahasianya. Sebagian model mobil punya slot kunci yang terlihat. Sebagian lainnya tersembunyi di balik handle pintu. Ada juga yang tertutup lapisan plastik di samping handle. Jadi harus digeser dulu. Melipat kaca spion. Kamu kembali berada di tempat parkir yang penuh. Agar mobilmu tidak tergores, kamu perlu melipat kaca spionnya. Kaca spion pada sebagian mobil akan terlipat otomatis saat pintunya dikunci. Fitur ini bernama Automatic Mirror Folding. Nama yang cerdas ya. Hanya dengan menekan tombol selama beberapa detik, kaca spion akan terlipat. Sayangnya, fitur ini punya kelemahan. Pencuri yang menyasar mobil mahal seperti Range Rover sudah tahu trik ini. Kaca spion akan terlipat secara otomatis kalau key fobnya tidak ada di dalam mobil. Tapi kalau kuncinya masih ada di dalam, spion tidak akan terlipat. Malah sebagian dari mereka melihat Google Maps untuk mengecek lokasi mobil yang spionnya tidak terlipat itu. Menyalakan mesin mobil. Brrr. Pagi ini dingin sekali. Sebelum berangkat kerja, kamu perlu memanaskan mobil. Tekan saja tombol di key fob, biasanya yang berbentuk panah melengkung. Dulu, trik ini sangat berbahaya. Seseorang bisa melihat kunci yang menancap di lubang starter setelah mobilmu dinyalakan. Dia akan menyelinap masuk, lalu membawa kabur mobilmu hanya dalam hitungan detik. Tenang, itu kan dulu. Sekarang, para produsen mobil mendesain aplikasi untuk menyalakan mobil dari jarak jauh sebagai alternatif yang aman. Mesin mobil bisa dinyalakan tanpa kunci, sementara mobilnya tetap terkunci. Menurunkan kaca jendela. Hari ini panas sekali dan kamu ingin pergi ke pantai. Tapi kamu mau membuat mobilmu sejuk dulu dengan mengalirkan udara segar. Pada beberapa mobil tersedia fitur ini. Tekan tombol buka kunci di key fob dan 10 detik kemudian tekan lagi. Tahan sampai kaca jendela mobilmu turun. Tapi hati-hati, tombol ini tidak selalu terpasang di semua key fob. Jadi, cari tahu tombol mana yang harus ditekan serta durasinya. Membuka bagasi. Nah, yang ini agak menjebak. Kalau dulu, kunci mobil harus dimasukkan ke lubang kunci bagasi untuk membukanya. Pada model mobil terbaru sekarang ini, bagasi akan terbuka hanya dengan menekan satu tombol. Meskipun bukan keluaran baru, mobil tanpa kunci punya keuntungan. Kalau kuncinya jatuh ke bagasi dan pintunya tiba-tiba tertutup, padahal mobil masih dalam keadaan terkunci, kamu tetap bisa membukanya. Terselamatkan ya. Kunci pintar ini juga bisa berfungsi sebagai pendeteksi jarak. Kalau key fob berada pada jarak mekanismenya sejauh 46 cm, mobil akan mendeteksi kuncinya lalu terbuka. Pada kebanyakan mobil, tombolnya berada tepat di atas plat nomor mobil. Tapi ada juga yang di belakang handle. Menjagamu tetap aman. Kamu bersiap mau tidur, dan kunci mobilmu sudah kamu taruh di atas nakas. Tiba-tiba, kamu terbangun oleh bunyi-bunyi mencurigakan di dekat garasi.
pakai key fob saja untuk meresponsnya. Ada tombol panik pada kebanyakan key fob. Saat ditekan, klakson mobil akan berbunyi sangat kencang dan lampu depan serta belakangnya akan menyala terang. Bunyi bising ini dapat menarik perhatian tetanggamu dan siapapun yang telah masuk ke garasimu akan ketakutan. Mengatur posisi kursi. Bayangkan kamu bisa mengendarai mobil kantormu yang mewah, tapi juga dipakai oleh beberapa orang. Tiap kali giliranmu, kamu harus mengatur posisi kursinya agar dudukmu nyaman. Ada produsen mobil seperti GMC yang membuat key fobnya bisa mengingat posisi favoritmu. Setiap key fobnya punya nomor unik, jadi setiap kali kamu masuk, mobil akan mengingat pengendaranya. Meskipun key fob bisa mempermudah hidup kita, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Karena banyak hal mudah dilakukan dengan menekan tombol, jangan taruh key fobmu di dalam saku. Bayangkan saja ribetnya membuka kunci mobil, padahal kamu sedang mengunci pintu depan karena semua kuncinya tercampur jadi satu. Atau bisa saja, tanpa sengaja, kamu menurunkan kaca jendela saat terjadi badai. Banyaknya kamu menekan tombol juga perlu diperhatikan. Misalnya, saat mulai berjalan menjauhi mobil, kamu lupa apa mobilnya sudah terkunci. Saat menekan tombolnya sekali lagi, lampu mobil tidak berkedip. Jadi, kamu menekannya sekali lagi. Kombinasi tombol ini bisa menyalakan mesin mobil dari jarak jauh. Hal ini bisa membahayakan, apalagi kalau mobilnya ada di dalam garasi tertutup. Key fob juga tidak cocok berada pada suhu ekstrim. Meskipun kedap air, tapi alat ini tidak boleh kena air. Jangan melompat ke kolam renang sambil membawa key fob. Salah-salah, kamu harus pakai kunci mekanis. Malah, sebagian alat ini bisa memengaruhi peralatan medis. Jadi, hati-hati ya. Key fob memancarkan gelombang radio nirkabel yang dapat menembus tas dan dinding tepis, kecuali logam. Harap diingat ya, nanti juga akan bermanfaat. Untuk merespons saat kamu menekan key fob, mobilmu punya sensor yang mendeteksi instruksi. Key fob mengasup daya dari baterai yang awet sampai beberapa tahun. Kalau baterainya perlu diganti, mobilmu tidak akan merespons perintah fob. Pencuri mobil menggunakan perangkat pintar loh. Perangkat ini bisa mengopi atau memperkuat sinyal key fob. Mereka menggunakan teknik bernama man in the middle. Begini cara kerjanya. Kamu memarkir mobil di parkiran yang ramai. Saat kamu menekan kunci, para pencuri akan mengopi sinyalnya. Begitu kamu menjauh, mereka bisa membuka dan mengambil mobilmu. Sayangnya, key fob tidak punya tombol nyala atau mati. Tapi, kamu bisa melindunginya di rumah. Ketika gelombang radio tidak bisa menembus logam, kamu bisa menaruh key fob di suatu tempat yang menyerupai microwave. Tapi jangan dimasak ya. Nah, ini fakta serunya. Saat mencoba mengunci atau membuka kunci mobil tapi jauh dari jangkauan, coba arahkan key fob ke kepalamu. Tengkorakmu akan berubah jadi antena. Dan cairan di kepalamu membantu meningkatkan jangkauan key fob. Atau bisa juga karena kamu mengangkat key fobnya lebih tinggi sih. Ya, siapa yang tahu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.